Faya ayyuhal hadirun, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu kisah di antara pahlawan-pahlawan Islam dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat yang mulia Uqbah ibnu Amir al-Juhani. Uqbah ibnu Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau adalah berasal dari suku Juhainah, dari pedalaman daripada suku-suku yang ada di Madinah, ya. Dan beliau termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asalnya adalah seorang penggembala kambing. Akan tapi nanti di akhir daripada hayatnya dia menjadi seorang sahabat, ya, yang bisa menaklukkan dunia, menaklukkan yakni Syam dan juga menaklukkan negeri Mesir. Subhanallah. Naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, maka berbondong-bondong seluruh penduduk Madinah, baik yang tua ataupun yang muda, anak-anak ataupun orang dewasa, mereka semua menyambut Rasulullah, bergembira atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini tidak dengan Uqbah ibnu Amir al-Juhani. Dia tidak bisa menyaksikan penyambutan perhelatan ketika datangnya Rasulullah ke Madinah, ya. Karena dia disibukkan dengan kambing-kambingnya. Ya. Waktu itu Uqbah ibnu Amir bersama kambing-kambingnya berada di suatu lembah, di lembah-lembah yang ada di Madinah. Subhanallah. Lakinnal farhatul lati ghamaratil Madinah al-munawwara ma labisat an ammat bawadiyaha al-qariba wal ba'ida. Akan tetapi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cepatnya tersebar di Madinah, ya. Jadi menyebar begitu cepatnya, baik di pelosok-pelosoknya ataupun di kota-kotanya, di tempat-tempat yang jauh ataupun di tempat-tempat yang dekat. Jadi berita tentang tersebarnya berita bahwasanya Nabi kita Muhammad telah datang ke Madinah cepat sekali. Wa asraqat fi kulli buqatin min baqaiha at-tayyibah wa balagat tabashiruha Uqbah ibnu Amir. Dan termasuk berita ini sampai kepada Uqbah ibnu Amir yang waktu itu berada di lembah daripada lembah Madinah, menggembala kambing-kambingnya. Subhanallah. Ya. Naam. Berkata Uqbah ibnu Amir menceritakan tentang dirinya, ya, ketika bersama Rasulullah, ketika pertama kali bersama Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa ana fi gunaimatin li ar'aha. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, waktu itu aku disibukkan dengan kambing-kambingku, ya, yang aku gembala. Fama intanaha ilayya khabaru kudumi hatta taraktuha. Dan ketika aku mendengar kabar berita Rasulullah telah datang, maka aku tinggalkan seluruh kambing-kambingku. Wa madaitu ilaihi, dan aku berusaha untuk bertemu dengan beliau. La alwi ala syai'in, dan tidak aku menunggu seseorang, ya, aku tidak perlu menunggu yang lainnya. Ketika datang kabar Rasulullah datang, segera aku tinggalkan kambing-kambingku dan segera aku bergegas untuk menemui Rasulullah. Falamma lakituhu, ketika aku bertemu dengan beliau, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, tubayyuni ya Rasulullah, apakah engkau mau menerima baiatku hai Rasulullah? Ya. Qala, maka beliau bersabda, faman anta, siapa anda? Qultu Uqbah ibnu Amir al-Juhani. Maka aku perkenalkan diriku, aku ini adalah Uqbah ibnu Amir dari suku Juhainah. Qala, maka beliau bersabda, ayyuma ahabbu ilaika, tubayi'uni bai'atan arabiyatan au bai'ata hijrah. Sekarang kamu pilih, kata Rasulullah, ya, baiatmu ini sekarang kamu pilih. Baiatmu ini sebagaimana baiat orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab perkampungan, orang-orang Arab biasa, ataupun orang-orang yang hijrah bersamaku.
Subhanallah. Jadi Uqbah diberi pilihan, ya. Baiat Rasulullah, apakah dia baiatnya sama dengan baiat orang-orang Arab biasa ini yang dari kampung-kampung, ya, ataupun baiat dengan baiatnya adalah sebagaimana baiat kaum Muhajirin. Qultu bal bai'ata hijrah. Tentunya Uqbah bin Amir memilih baiat sebagaimana baiat, ya, sahabat-sahabat yang hijrah bersama Rasulullah dengan segala keutamaannya. Fabaya'ani Rasulullah ala ma baya' alaihil muhajirin, maka Rasulullah menerima baiatku sebagaimana baiat kaum Muhajirin, padahal dia termasuk orang Ansar. Subhanallah. Fa aqamtu ma'ahu lailatan summa madaitu ila ghanami. Maka aku bersama beliau satu malam, ya. Setelah itu aku kembali kepada kambing-kambingku. Ya, ini seorang penggembala tulen, ya, tidak lepas daripada kambingnya. Wa kunna, kata Uqbah bin Amir, ithnai asyara rajulan mimman aslamu nukimu ba'idan anil Madinah. Kami sebenarnya ada 12 penggembala kambing yang menyatakan diri masuk Islam. Yang kami ini jauh dari Madinah, berada di pelosok karena penggembala kambing, menggembala kambing-kambingnya, ya. Faqala ba'duna li ba'din, maka kami yang 12 ini, 12 penggembala kambing ini, la khaira fina idza nahnu lam naqdam ala Rasulillah. Sungguh tidak ada kebaikan bagi kita kalau kita tidak menemui Rasulullah, ya, yauman ba'da yaum, sehari-sehari bergantian. Untuk apa? Ya, liufaqqihana fi dinina, agar kita mengambil ilmu daripada Rasulullah untuk memperdalam agama kita. Jadi jangan sampai kita seperti ini, ya. Ini para penggembala kambing, ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Wa yusmi'ana ma yanzilu alaihi min wahyi sama, dan hendaknya kita menghadap Rasulullah, ya. Jangan sampai kita disibukkan dengan kambing-kambing kita. Hendaknya kita ada seseorang yang berangkat menemui Rasulullah, belajar agama dan mendengarkan apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah berupa Quran, ya. Falyamdi kulla yaumin wahidin minna ila Yasrib wal yatruk ghanamahu lana fanar'aha lahu. Maka satu persatu dari kami itu gantian pergi ke Madinah, ya. Bergantian untuk mengambil ilmu daripada Rasulullah, untuk mencatat daripada Quran, dan untuk mencatat daripada perkataan Rasulullah dalam bentuk hadis-hadisnya. Fakultu, maka aku berkata, ya, kepada kawan-kawanku yang ada 11 orang ini, idhabu ila Rasulillah, pergilah engkau kalian kepada Rasulullah, ya, wahidan ba'da akhar, gantian kalian satu persatu, ya, satu hari ini kamu, satu hari ini besok, agar tetap mereka bisa menggembala kambingnya. Wal yatruk li adzahibu ghanamahu, maka hendaknya kalian titipkan gembalaan kalian kepadaku, ya, kalian pergilah menemui Rasulullah, mengambil ilmu daripada Rasulullah. Li'anni kuntu sadidal isfaqi ala gunaimati min an atrukaha li ahadin, karena sungguh aku termasuk orang yang sangat khawatir terhadap kambing-kambingku. Maksudnya adalah biar kalian aja pergi, kalian pergilah, aku akan menjaga kambing-kambing kalian, karena aku termasuk orang yang khawatir dengan kambing-kambingku. Begitu senangnya dia dengan kambing-kambingnya, ya, karena itu merupakan hartanya. Summa tafiqu ashabi ba'du yaqdu al-wahidu minhum ba'dal akhar, maka pergilah sahabat-sahabatku yang 11 orang ini satu persatu, ya, untuk menemui Rasulullah, mengambil ilmu dari Rasulullah, mendengarkan Quran, ya, dan mereka tinggalkan kambing-kambingnya untuk aku gembala, kata Uqbah ibnu Amir. Fa idza jaa, ketika mereka kembali, kata beliau, akhadtu minhu ma sami'a, aku mengambil dari apa-apa yang mereka dengar dari Rasulullah. Wa talaqaitu anhuma faqiha, dan aku langsung mendengarkan apa-apa yang mereka serap dari Rasulullah berupa wahyu, ya. Lakinnani ma labistu an raja'tu ila nafsi wa qultu waihak, tapi aku kemudian berpikir, celaka kamu, ya. Amin ajli gunaimatin la tusminu wa la tughni tufawitu ala nafsika suhbata Rasulillah. Jadi hatiku ini langsung bergumam, celaka aku ini. Masa demi kambing-kambing yang tidak gemuk dan tidak membuat aku kaya ini, aku sia-siakan untuk bisa, ya, bersahabat dengan Rasulullah, untuk bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, mengambil ilmu daripada Rasulullah langsung, ya. Celaka dirimu, kenapa kamu demi kambing-kambing ini? Ini kesempatan emasmu, ya.
wal akhdu anhu musafahatan min ghairi wasitatin. Kenapa engkau tidak langsung mengambil daripada Rasulullah ilmu-ilmu tersebut tanpa perantara daripada kawan-kawanmu? Summa takhallaitu an gunaimati. Maka seketika itu juga aku tinggalkan kambing-kambingku, kata beliau Uqbah ibnu Amir, ya. Langsung dia tinggalkan kambing-kambingnya yang dia cintai. Wa madaitu ilal Madinah liuqima fil masjid bi jiwari Rasulillah. Maka aku pergi ke Madinah dan aku mencari tempat dekat masjid, mukim di sana agar bisa menjadi tetangga Rasulullah. Subhanallah. Inilah ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Bagaimana Uqbah ibnu Amir yang asalnya seorang penggembala yang tidak dikenal nanti akan menjadi salah satu daripada jenderal-jenderal daripada umat ini, ya, menjadi salah satu gubernur yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam waktu itu. Lam yakun Uqbah ibnu Amir al-Juhani yakhturu lahu ala balin. Tidak pernah terpikir Uqbah ibnu Juhaina, ya, ketika dia memilih keputusan ini, keputusan untuk meninggalkan profesinya menjadi seorang penggembala, ya, meninggalkan profesinya yaitu seorang penggembala menjadi seorang penuntut ilmu, ya, ini akan mengakibatkan merubah daripada kehidupannya nanti kelak. Dia tidak pernah berpikir, ya, ketika dia memberi keputusan ataupun mengambil keputusan untuk meninggalkan gembalaannya, untuk menjadi sahabat Rasulullah, berthalabul ilmi, mencari ilmu Rasulullah, ini akan merubah daripada kehidupannya nanti kelak. Dia tidak pernah berpikir, ya, annau sayakdu ba'da igdi minaz zamani aliman min akabiril ulama. Dia tidak pernah berpikir bahwasanya nanti kelak dia akan menjadi salah satu ulama daripada kibarus sahabat. Dia menjadi ulama padahal sahabat-sahabat senior masih hidup. Wa qari'un minas suyukhil qurra, dan dia tidak pernah berpikir kalau nanti dia akan menjadi salah satu ahli qari, ya, daripada qura-qura yang ada. Wa qaidan min quwadil fathil marmukin, dan dia akan menjadi salah satu daripada panglima perang, ya, yang tersohor, yang sukses nanti dengan penaklukan. Subhanallah. Wa waliyan ulatil islamil ma'dudin, dan dia tidak pernah berpikir kalau keputusannya ini yang begitu simpel, meninggalkan kambing-kambingnya, itu akan mengantarkan nanti kelak menjadi salah satu gubernur daripada gubernur-gubernur, ya, daerah-daerah yang strategis yang tidak sembarangan khalifah menempatkan gubernur tersebut. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dan juga Uqbah ibnu Amir, dia tidak pernah menghayal kalau nantinya dia adalah salah satu menjadi seorang dengan tangannya lah negeri yang disebut sebagai Zumuradul Kaunil Al-Khadra, ya, negeri yang disebut sebagai Zumuradul Kauni Al-Khadra, yaitu negeri Mesir. Dengan tangannya Mesir nanti ditaklukkan. Dia tidak pernah berpikir, subhanallah. Inilah keputusan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha tahu apa yang nanti ke depan terjadi. Lazima Uqbah bin Amir al-Juhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luzuma dhilli li sahibi. Maka ketika Uqbah bin Amir pindah, ya, untuk tinggal dekat dengan Rasulullah, dekat dengan masjid Rasulullah, dia selalu mengikuti Rasulullah, ya, fakana ya'khudhu lahu bizimami baglatihi aina masara. Dan Uqbah ini termasuk salah sahabat yang sering memegang tali kekang daripada keledai ataupun bigal Rasulullah. Wa yamdi baina dai ala anna ittajaha, dan, ya, mengikuti kemana beliau pergi. Wa kasiran ma ardafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara'ahu, dan beliau sering dan tidak jarang dibonceng Rasulullah di belakang tunggangannya sampai dia digelari, ya, birodifi Rasulillah, ya, orang yang selalu dibonceng Rasulullah, orang yang selalu nebeng dengan Rasulullah, ya, Uqbah ibnu Amir. Wa rubbama nazala lahu nabiyyu al-karim an baglatihi liyakuna huwa alladhi yarkab, dan kadang-kadang Rasulullah turun dan Uqbah yang naik di atas tunggangan Rasulullah, jadi Rasulullah yang menuntunnya, ya. Wa nabiyyu alaihi salatu wasallam huwa alladhi yamsi. Subhanallah. Ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Rasulullah. Naam. Maka Uqbah bin Amir menuturkan kisahnya, kisah indahnya bersama Rasulullah.
kuntu akhudhu bizimami baklati Rasulillah fi ba'di ghabil Madinah. Suatu ketika, ya, aku memegang tali kekang daripada bigal Rasulullah di suatu lembah daripada lembah Madinah. Di suatu hutan daripada hutan Madinah. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Uqbah, ala tarkabu." Wahai Uqbah, tidak maukah engkau untuk naik ke atas? Fahamamtu an aqul. Sebenarnya aku ingin mengatakan enggak ya Rasulullah. Ya. Aku ingin sekali mengatakan tidak. Bagaimana aku naik sementara engkau akan turun? Ya. La lakinni asfaqtu an yakuna fi dzalika ma'siyatu Rasulillah. Tapi aku khawatir kalau aku mengatakan tidak, ini termasuk menentang Rasulullah. Padahal Rasulullah menyuruhku untuk naik. Ya, fakultu na'am ya Nabi Allah. Maka terpaksa aku mengatakan, ya, dengan kerelaan, tidak terpaksa. Maka aku mengatakan iya Rasulullah. Maka naiklah Uqbah ibnu Amir di atas tunggangan Rasulullah dan Rasulullah turun untuk menggantikan posisinya memegang tali bigol. Ya, akhirnya mereka bergantian. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Uqbah, "Ya Uqbah, ala u'allimuka surataini lam yura misluhunna qattu." Wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahu tentang dua surat yang tidak ada bandingannya surat ini? Fakultu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Maka beliau membacakan kepadaku, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Ini ada dua surat wasiat Rasulullah kepada Uqbah. Ya. Bahwasanya surat ini tidak ada bandingannya. Summa uqimatis shalah fataqaddama wa shalla bihima. Maka ditegakkan salat dan mereka berdua salat, ya. Wa qala aqra'huma kullama nimtu wa kullama kumta. Aqra'huma kullama nimta wa kullama kumta. Maka Rasul bersabda kepadaku, baca dua surat ini sebelum engkau tidur dan sesudah engkau tidur. Ini wasiat Rasulullah kepada Uqbah. Maka berkata Uqbah, famaziltu aqra'uhuma mamtaddat bil hayatu. Maka selama hidupku aku selalu membaca dua surat ini sebelum tidur dan sesudah tidur, ya, sampai daripada akhir hayatku, ya. Naam. Ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, walaqad ja'ala Uqbah bin Amir al-Juhani hammahu fi amrayni itsnaini. Maka jadilah Uqbah ini, ya, orang yang paling sibuk dengan dua perkara. Ya. Apa itu? Al-ilmi wal jihadi. Ilmu dan jihad. Dia orang yang paling sibuk dengan ilmu dan jihad. Ya. Wan sarfa ilaihima bi ruhihi wa jasadihi. Dia kerahkan jasad dan ruhnya untuk kedua ini dengan ilmu dan jihad. Wa badala lahuma min dadi askhal badali wa akramahu. Dan dia curahkan semua kemampuannya untuk dua ini. Dia seriusi dua perkara ini dengan ilmu dan dengan jihad. Amma fi majalil ilmi, adapun dalam, ya, keilmuan, tentang ilmu, ja'ala ya'ubbu min manahili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sarra wal adba hatta goda mukri'an. Ya, karena disibukkan dengan dua perkara ini, maka Uqbah bin Amir, ikhwah, dalam masalah ilmu dia jadikan Rasulullah sebagai sumber-sumber ilmu yang langsung dia mengambil daripadanya, ya, yang sumber ilmu yang tidak pernah habis, sumber ilmu yang luas, seluas daripada samudra. Maka jadilah dia seorang mukri'an, qari daripada umat ini. Dia menjadi seorang qari yang asalnya penggembala, karena berkat ketekunannya, ya, keseriusannya, dia curahkan semua jasad dan ruhnya untuk ilmu. Jadilah dia seorang qari daripada umat ini. Tidak hanya itu, muhaddisan, dia menjadi seorang ahlul hadis. Maka sering kita dengar, ya, an Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an, dari Uqbah ibnu Amir, dia menjadi seorang muhaddis, ahli hadis, ya, yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqihan faradiyan, dia menjadi seorang faqih dan ahli faraid. Dan tidak hanya itu, beliau menjadi seorang adiban fasihan syairan, menjadi ahli sastra, ya, orang yang fasih dalam berbicara, dan menjadi ahli syair. Subhanallah, yang mana ahli syair waktu itu, ya, menempati posisi yang strategis. Ketika sebelum perang, ya, ahli syair di zaman Rasulullah, di zaman waktu itu begitu sangat diperhitungkan, ikhwatin Allah Ta'ala.
Dengan syair bisa pecah perang antara dua suku bertahun-tahun dengan gara-gara syair, ya, syair. Subhanallah. Naam. Wa kana min ahsanin nasi sautan bil Quran, dan dia Uqbah bin Amir ini termasuk salah satu sahabat yang diberikan oleh Allah taala kenikmatan berupa merdunya bacaan Qur'annya, ya. Subhanallah, ini nikmat yang begitu agung, ya. Wa kana idza ma saja al-lailu wa hada al-kaunu insarfa ila kitabillah. Ketika malam sudah mulai tenang dan hening, ya, dia mulai membaca kitabullah. Yakru min ayatil bayyinat, membaca kitab-kitab Allah, membaca ayat-ayat, ya, di keheningan malam. Fatusgi litartilihi afidatus sahaba al-kiram, dan ini merupakan hal yang paling dicintai para sahabat. Ketika malam yang hening, yang tenang, Uqbah membaca Quran dengan tartil, dan para sahabat menunggu-nunggu bacaan dari para Uqbah, ya. Wa takhsa'u lahu qulubuhum, yang baca ini membuat para sahabat semakin takut kepada Allah. Wa tafidu uyunuhum, yang membuat mata-mata para sahabat berlinangan air mata mendengar bacaan Uqbah yang begitu merdunya, ya, yang begitu khusyuknya. Subhanallah, min khasyatillah, ya. Mereka para sahabat ketika mendengar bacaan Uqbah berlinangan air mata mereka, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad da'ahu Umar bin Khattab yauman, suatu ketika Umar bin Khattab memanggilnya. Faqala, irid alayya syai'an min kitabillah ya Uqbah. Wahai Uqbah, bacakan kepadaku beberapa ayat daripada Quran. Faqala, sam'an ya Amirul Mukminin. Maka dia mengatakan, siap wahai Amirul Mukminin. Summa ja'ala yaqra'u lahu ma tayassara min ayyi dzikri al-hakim. Maka dia mulai membacakan beberapa ayat daripada Quran. Wa Umaru yabki, maka Umar menangis. Hatta balalat dumu'uhu lihyatahu, sampai membasahi daripada jenggotnya. Subhanallah, Umar yang begitu tegasnya, ya. Umar dikatakan ketika berjalan tegap, ketika berbicara tegas, ketika mukul sakit. Inilah Umar, ya. Umar yang ketika syaitan berada di depannya lari, ketika dibacakan Quran berlinangan air matanya. Ini ya ikhwan yang dimuliakan oleh Ta'ala, sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Naam. Wa qataraka Uqbah mushafan maktuban bi khatti yadihi, dan Uqbah meninggalkan suatu tulisan Quran dengan tangannya sendiri, ya. Mewariskan berupa tulisan Quran dengan tangannya sendiri. Wa baqiya mushafuhu hada ila ahdin ghairi ba'idin mawjudan fi Misr, dan tulisan ini, ya, Quran yang ditulis dengan tangannya Uqbah bin Amir ini pernah didapati masih ada di Mesir, ya, di zaman ini. Fil Jami al-Ma'ruf bi Jami Uqbah ibnu Amir, di universitas yang disebut yang bernama Universitas Uqbah ibnu Amir, ya. Jadi tulisan tangan daripada Uqbah, tulisan tangan Quran, ya, tulisan Quran yang ditulis dengan tangan Uqbah langsung. Wa qad jaa fi akhirih katabahu Uqbah ibnu Amir al-Juhani. Jadi ditulislah mushaf ini sebagai mushaf, yakni Uqbah ibnu Amir al-Juhani yang ada di Mesir. Wa mushaf Uqbah hada min aqdamil masakhif allati wujidat ala dhahril ardi. Dan mushaf Uqbah ini yang ditulis dengan kedua tangannya ini, yang ditulis dengan tangannya ini, termasuk daripada mushaf yang paling kuno, yang paling tua, ya. Lakinnahu fuqida fi jumlah ma fuqida min turasinas samini. Dan akan tapi dikatakan di sini, ya, tulisan ini sudah hilang. Ya, pernah didapati dan hilang dikarenakan kelalaian kita, ya. Termasuk warisan kuno yang subhanallah yang langka, ya, ditulis oleh salah seorang sahabat yang awalnya menjadi seorang pengembala kambing. Wa amma fi majali jihad. Jadi Uqbah ini, ya, dia kerahkan semua kemampuannya untuk dua perkara, untuk ilmu dan untuk jihad. Adapun untuk jihad, ya, fa hasbuna an na'lam an Uqbah ibnu Amir al-Juhani syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uhudan, termasuk sahabat yang mengikuti perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya, tidak pernah dia absen, ya. Wa annahu kana ahadal kumatil asawisil maghawir alladina ablau yauma fathi Dimashq, dan dia termasuk salah satu patriot, ya, daripada patriot-patriot Islam ketika penaklukan daripada Damaskus,
ya penaklukan Damaskus. Subhanallah, melawan orang-orang Romawi. A'azzal bala'i wa a'damahu, dan bagaimana ya, hanya mereka yang hanya Allah Ta'ala yang tahu bagaimana sulitnya kaum muslimin untuk menaklukkan negeri kota Damaskus ini. Hanya Allah Ta'ala yang tahu ya. Fa'ahu Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang waktu itu menjadi pemimpin adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang ditugaskan sebagai panglima. Dan Uqbah ibn Amir ini termasuk salah satu daripada pasukan-pasukan yang gagah berani ya. Ketika melihat keberanian dan bagaimana kinerja daripada Uqbah ini, maka Abu Ubaidah mengirimnya untuk memberikan kabar kepada Khalifah Amir Umar bin Khattab tentang keberhasilan untuk menaklukkan negeri kota Damaskus ya, yang begitu susahnya. Maka pergilah Uqbah ini ya dari Damaskus ke Madinah ya, tentunya dengan kendaraan apa yang ada, dengan kuda ataupun dengan onta. Maka selama 8 hari 8 malam ya, dia tempuh perjalanan tanpa berhenti. Tanpa berhenti ya. Jadi dia tempuh perjalanan 8 hari 8 malam dari Damaskus ke Madinah ya. Dari Jumat ke Jumat selanjutnya, minggu berikutnya. Yugiddus sayra duna inqita. Dia terus berjalan tanpa berhenti. Fadalla sama hatta basyarul Faruq bil fathil adimi. Maka dia berikan kabar gembira ini kepada Umar ibn Khattab al-Faruq, keberhasilan kaum muslimin menaklukkan Damaskus. Subhanallah. Summa innahu kana ahada qadati juyusil muslimin allati fatahat Misr. Dan dia termasuk salah satu daripada panglima-panglima kaum muslimin dalam penaklukan negeri Mesir ya. Naam, penaklukan negeri. Fakafa'ahu Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan bi an ja'alahu waliyan 'alaiha salasa sinin. Dan Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan ya, karena keberhasilannya menaklukkan negeri Mesir, beliau diberikan jabatan menjadi seorang gubernur di Mesir selama 3 tahun. Jadi 3 tahun menjadi gubernur Mesir ya. Makanya ada salah satu universitas di Mesir yang diberikan nama dengan nama Uqbah ibnu Amir. Summa wajjahu li ghazwi Jazirah Rudus. Setelah menaklukkan Mesir, beliau diperintahkan untuk menaklukkan ya Jazirah Rudus ya, pulau ataupun Jazirah Rudus fil Bahril Abyad al-Mutawassit ya, di Laut Putih ya, di Laut Tengah Putih. Oh alam, di mana ini? Waqad balagha min wala'i Uqbah ibn Amir al-Juhani bil jihad annahu wa ahadits al-jihad fi sadrihi. Subhanallah. Karena dia seriusnya serius dia dalam menangani masalah jihad ya. Dia menghafal hadis-hadis tentang jihad semuanya ya. Hadis-hadis tentang jihad itu di dalam dadanya ya, tentang bagaimana rukun-rukun jihad, bagaimana ya jihad yang syar'i. Semua hadis-hadis tentang jihad tidak luput daripada Uqbah ibnu Amir. Waqtassa bi riwayatihil muslimin, dan dia meriwayatkan hadis-hadis tentang jihad kepada kaum muslimin. Wa annahu da'aba ala khidkir rimayah, sungguh dia permainannya ya, kalau orang melihat apa yang dimainkan oleh Uqbah ya, bukanlah unta-unta, bukanlah kuda-kuda ya. Ketika melihat Uqbah, yang ada padanya adalah anak panah, dan dia selalu mengasah anak panahnya. Subhanallah. Hatta innahu idza arada an yatalaha birramyi, sampai dia kalau bosan ingin menghibur dirinya, yang dia lakukan adalah bermain panah. Inilah Uqbah ibnu Amr dalam ilmu dan jihad. Subhanallah. Walamma marido, dan ketika Uqbah ini sakit ya, maradul mauti, sakit yang membawa kepada kematiannya. Wa fi Misr, waktu itu dia di Mesir, jadi meninggalnya di Mesir. Jama'a banihi fa'ausahum ya, maka anak-anaknya dikumpulkan ya. Inilah sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang keluar daripada kota Madinah, akan tapi meninggalnya di berbagai macam tempat. Ada di Mesir, ada yang di Syam ya, ada di mana-mana ikhwah, sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi ujungnya asal mereka daripada kota Madinah al-Munawwarah. Uqbah ibnu Amir daripada lembah Madinah, ternyata meninggalnya jauh sekali di
Mesir karena perintah Allah, ya, karena ilmu dan karena jihad. Jadi ketika beliau sakit, maka dikumpulkan anaknya untuk memberikan wasiat-wasiat kepada anak-anaknya. Faqala ya baniya, wahai anak-anakku, anhakum an salasin fahtafidu bihinna. Aku memberikan wasiat kepada kalian 3 perkara yang aku larang atas kalian, dan yang kalian ingat-ingat. La taqbalul hadis an Rasulillah illa min siqatin, illa min siqatin. Jangan kalian menerima hadis dari Rasulullah kecuali lewat perantara orang yang siqah. Ya, orang siqah itu adalah orang yang adil dan dhabit. Adil yakni orang yang Islam, ya, memiliki kepribadian yang baik, terhindar daripada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Dhabit adalah hafalannya kuat. Jadi jangan engkau menerima hadis dari Rasulullah kecuali orang yang siqah, ya. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, wala tastadinu walau labistumul abaa. Subhanallah, ini yang berat untuk kita. Jangan kalian berhutang. Ya, subhanallah. Jangan kalian berhutang walaupun kalian harus memakai baju robek-robek. Ya. Wahai anak-anakku, janganlah kalian berhutang walaupun baju-baju kalian itu baju yang bolong-bolong, robek-robek. Ini yang sulit untuk kita laksanakan, ya. Wala taktubu syi'ran fatasghalu bihi qulubakum anil Qur'an. Wasiat yang ketiga, jangan engkau sibukkan dengan syair-syair yang membuat kalian lupa dengan Quran. Jadi ada 3 wasiat Uqbah ibnu Amir menjelang wafatnya kepada keluarganya. Yang pertama, hendaknya tidak menerima hadis kecuali dari orang yang siqah. Kemudian tidak berhutang. Yang ketiga ini, jangan sampai, ya, tulisan-tulisan syair-syair itu membuat kalian lupa daripada Quran. Subhanallah. Walamma adrakathul wafatu, ketika beliau wafat, dafanuhu fi saqfil muqattam. Dia dikubur di tempat namanya Muqattam, ya. Suatu dataran tinggi di Mesir namanya Muqattam. Tsumma qalabu ila tarikatihi yufattisunaha. Kemudian dia dikubur dan para sahabat mulai mengecek, ya, apa hartanya yang ada, peninggalannya yang ada, ya. Fa idza huwa qad khallafa bid'an wa sab'ina. Ternyata hartanya yang ada, ya, adalah dalam bentuk busur sebanyak 73 busur, ya. Ini hartanya, ikhwah. Harta seorang mujahid sehajati. 73 busur ini hartanya. Ma'akulli qausin qarnun wa nibalun. Setiap busur ini ada tanduk dan juga ada mata busur, mata daripada mata anak panah, lembing, ya. Waqad awsa bihinna an yuj'alna fi sabilillah, dan dia juga mewasiatkan terhadap hartanya yang ada ini berupa busur-busur, berupa lembing-lembing untuk, ya, dijadikan, yakni fi sabilillah, diwasiatkan. Dia tidak diwasiatkan kepada anak-anaknya. Subhanallah. Ini, ya, ikhwah, sahabat yang mulia Uqbah ibnu Amirin, seorang alim dan seorang mujahid yang dia asalnya dari seorang pengembala kambing yang orang-orang mungkin tidak mengenalnya. Tapi ketika dengan ilmu, ya, ketika bagaimana kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya, dengan ilmu dan jihad, dia menjadi seorang panglima perang, gubernur yang disegani, gubernur yang sukses. Subhanallah. Dan tidaklah dia tinggalkan dunia ini kecuali dengan meninggalkan harta yang tadi kita sebutkan. Semoga ini bisa bermanfaat, ya. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang sahabat Rasulullah SAW. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada mereka. Dan hendaknya kita ceritakan kisah-kisah mereka, kisah heroik mereka kepada anak-anak kita, agar anak kita mengerti siapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.